teman-teman ya, yang sudah koas nanti ada yang dikirim ya ke Sumeneb itu sering bertemu atau berinteraksi dengan kami, ya, terutama di bagian jiwa, ya, bagian jiwa posisi apa di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Ya. Jadi saya sebagai dokter PNS, ya, dokter jiwa di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, ya, Madura Jawa Timur. Ya. Kadang-kadang juga ikut apa itu namanya waktu dulu UKM PPD ya sebagai penguji. UKM salah satu penguji yang dari daerah UKM PPD ya waktu itu. Nggak tahu sekarang apa namanya UK apa karena belum setelah berubah aturan atau berubah nama kita belum eh, mengadakan atau belum dipanggil untuk menguji eh, calon dokter sekalian. Baik, itu perkenalan sekilas saya ya, alumni Undip ya, Universitas Diponegoro Semarang. Jadi saya alumni Undip, bukan UB atau bukan UA ya. Saya dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Baik, kita mulai. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk pada bahasan definisi psikiatri. Ya. Tentunya apa namanya definisi psikiatri ini akan kita eh, apa namanya kemukakan di sini untuk lebih mendalami apa sih ilmu psikiatri atau ilmu kalau di dalam bagian kita ilmu kedokteran jiwa ya. Jadi psikiatri itu merupakan cabang spesialistik ilmu kedokteran yang mempelajari patogenesis, kemudian diagnosis, kemudian terapi, kemudian rehabilitasi, kemudian juga tidak lupa pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa. Nah, jadi eh, cukup luas ya apa itu cakupan dari psikiatri ya dimaksud dengan psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa itu. Ya, jadi mulai apa patologinya, patologi psikologi seseorang atau patologi atau kelainan-kelainan yang ada pada jiwa seseorang atau psikologi seseorang. Kemudian bagaimana kita mengenali ya, mengenali patologi tersebut, mengenali gejala, ya, mengenali simptom, mengenali sindrom atau mengenali gejala klinis dari gangguan jiwa ini. Setelah kita mengenali dan kita paham betul gejala klinis, dengan jalan apa? Dengan jalan wawancara tentunya. Ya. Kita akan melakukan penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis. Ya. Yang mana dalam diagnosis psikiatri nanti itu kita kenal dengan diagnosis apa? Multi aksial ya, diagnosis multi aksial hierarkis ya, berjenjang. Kemudian setelah diagnosis suaranya keras. Apa namanya? Setelah diagnosis tentunya kita akan melakukan terapi. Nah, ini adalah apa namanya sebagai dokter kita bukan dukun ya, kita bukan paranormal ya, hanya di apa diterawang saja kemudian ditebak-tebak bukan begitu tapi kita melakukan diagnosis kemudian sekaligus akan melakukan terapi atau pengobatan. Dalam psikiatri terapi ini dibagi dua, terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Ya, ada dua terapi yang kita berikan. Kemudian selanjutnya setelah terapi tentunya akan dilakukan rehabilitasi. Ya. Kemudian setelah rehabilitasi tentunya tidak lupa kita akan lakukan pencegahan gangguan jiwa bagi mereka yang belum kena gangguan jiwa dan yang sudah sehat, yang sudah sehat jiwanya akan kita tingkatkan kesehatan jiwanya. Jadi definisi psikiatri itu cukup luas, ya, sehingga perlu apa namanya penanganan khusus yang tidak bisa dicampur dengan bagian lain. Kemudian selanjutnya adalah sehat menurut WHO. Ya. Apa yang dimaksud dengan sehat menurut WHO? Ya.
Kita ingat bahwa sehat menurut WHO itu sehat jasmani, sehat jiwa, dan sehat sosialnya. Ya. Ada tiga komponen. Bahkan apa itu era terakhir ini ya beberapa 10-20 tahun ini WHO memasukkan yang dimaksud sehat itu bukan cuma sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, tapi juga harus sehat spiritualnya. Ya. Sosial juga termasuk sosial ekonomi, sehat, sehat menurut ya. Sehingga apa? Kalau tercapai sehat jasmani, sehat jiwa, atau sehat rohani, atau sehat sosial ekonominya, dan sehat spiritualnya, diharapkan seseorang itu bisa kualitas hidupnya itu bisa meningkat. Nah, jika apa itu menelusur lebih jauh bahwa manusia itu ada dua komponen utama ya. Yang pertama komponen yang tampak badan kita ini ya, badan kita ini yang nampak, ya, badan kita yang tampak ini atau fisik ya. Yang kedua yang tidak nampak yaitu apa? Jiwa. Ya, jiwa kan tidak nampak. Nah, ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah satu kesatuan ya. Kita sebagai dokter ya, dokter umum, nah, kita harus bisa apa itu namanya mengetahui bahwa manusia itu ada dua unsur, unsur yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, dan yang sekarang yang kita pelajari adalah unsur yang tidak nampak. Sedangkan unsur yang nampak kan banyak ya. Unsur yang nampak mulai mata, mulai THT, mulai jantung, ya, interna, ya, kemudian mulai paru-paru, ya, dan lain sebagainya, ya kulit, ya, gigi. Nah, itu kan nampak semua itu. Nah, yang jiwa. Nah, yang jiwa ini kan tidak nampak, tapi ada dan dirasakan. Ya, jadi itu adalah satu kesatuan. Yang mana ketika apa itu fisiknya sehat, belum tentu juga jiwanya sehat. Begitu juga sebaliknya. Jiwanya sehat, tapi fisiknya sakit-sakitan itu juga belum dikatakan sehat. Jadi dua-duanya ya, sehat fisik dan sehat jiwa. Kemudian merupakan ya psikiatri ini merupakan bagian integral dari ilmu kedokteran. Ya. Jadi bagian kita, bagian jiwa, bagian yang terpenting juga karena kita tidak bisa memisahkan jiwa tidak penting, nggak bisa ya karena itu tadi yang di depan yang saya katakan bahwa ada dua komponen dalam tubuh kita, ini yang tampak dan yang tidak. Oleh karena itu merupakan bagian integral dari ilmu kedokteran. Ya. Sehingga kalau dikatakan bagian integral ini akan dapat meningkatkan taraf kesehatan secara umum. Yang saya katakan tadi, harus sehat dua-duanya, sehat fisiknya dan sehat jiwanya. Ya. Fisiknya sakit-sakitan, misalnya, ya. Meskipun jiwanya sehat, tapi fisiknya sakit-sakitan, itu ya. Yang sakit apa namanya, yang sakit kulit misalnya, yang sakit apa namanya, tipoid atau sakit-sakit infeksi yang lain, tumor dan lain sebagainya. Itu adalah uh, apa secara fisik ya secara badan. Nah, itu tidak dipisahkan dengan bagian jiwa. Meskipun jiwanya sehat, tapi fisiknya sakit juga tidak enak. Ya. Begitu juga sebaliknya. Orangnya seger sehat, ya. Orangnya apa namanya tidak berpenyakitan, ya. Tidak berpenyakit, nggak sakit-sakitan, nggak keluar masuk rumah sakit, jarang sakit, akan tetapi jiwanya tidak sehat. Ya. Misalnya apa? Anxiety, ya. Cemas saja atau kena depresi ya karena banyak problem apalagi zaman kita sekarang ini ya banyak kena stres ya banyak apa orang depresi ya orang yang apa namanya putus asa frustasi dengan kehidupan sehingga apa jiwanya atau psikisnya terganggu ya bisa depresi bahkan yang lebih berat dari depresi kena gangguan schizophrenia atau gangguan jiwa berat atau schizophrenia. Kemudian sebagai cabang spesialistik kedokteran yang mendalami aspek kejiwaan. Ya, jadi memang psikiatri itu mendalami masalah aspek kejiwaan dalam kehidupan sosial. Ya, berperan dapat meningkatkan taraf kesehatan jiwa yang baik dalam kondisi
sakit fisik atau jiwa maupun dalam kondisi sehat atau preventif, kuratif, dan promotif. Artinya apa? Bahwa di jiwa pun, ya, di ilmu kedokteran jiwa, itu kita bisa melakukan sebagaimana yang kita lakukan pada kesehatan fisik kita. Misalnya apa? Kondisi sehat, nah, normal, ya. Kemudian juga kita bisa melakukan promotif, ya, promotif kesehatan jiwa, ya, preventif atau promotif. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan kuratif atau pencegahan atau pengobatan kuratif, ya. Juga kita bisa melakukan rehabilitatif, ya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan di kesehatan fisik, ya, kesehatan badan kita secara fisik, bisa kita lakukan juga pada jiwa kita. Kemudian secara langsung atau tidak berperan dalam peningkatan kualitas hidup melalui terapi itu tadi, ya, preventif, rehabilitatif, promotif, ya, dan kuratif, ya, salah satu kuratif, ya. Kemudian juga ilmu psikiatri ini juga dapat menjembatani bidang kedokteran apa biomedik dengan aspek psikososial, bahkan psikososio imunologi, dan sampai sekarang taraf imunologi, ya, sosial juga. Slide lanjut. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas hidup seseorang itu merupakan kondisi yang relatif, ya, tergantung dari kondisi sosial ekonomi, kultur setempat, kondisi kesehatan psikis, mental, emosional, dan tentunya tidak lupa kesehatan fisik. Nah, jadi sangat berpengaruh, ya, terhadap kualitas hidup seseorang, yang mana yang kita katakan tadi sehat, ya, bahwa seseorang yang sehat itu tentunya kualitas hidupnya akan bagus, ya, atau baik, ya, kualitas hidup. Ketika kita sakit-sakitan, ya, baik sakit fisik maupun sakit mental atau sakit jiwa, maka kualitas hidup seseorang akan menurun. Nah, aspek jiwa itu juga berperanan penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Banyaknya keluhan sakit fisik tanpa ditemukan kelainan fisik atau medis, maka hal inilah yang kita sebut sebagai penyakit psiko psikosomatis, ya. Psikosomatis. Oh, kena psikosomatis. Dan nanti adik-adik sekalian, ya, para mahasiswa nanti akan banyak menjumpai ketika di layanan primer atau di layanan pribadi, ya, di praktek-praktek dokter pribadi, ya, GP. Nah, itu akan menjumpai banyak pasien-pasien yang keluhannya adalah keluhan fisik, ya, tetapi tidak didapatkan kelainan fisik. Nah, akan tetapi dia selalu mengeluhkan keluhan fisik tersebut. Nah, hal inilah yang kita sebut sebagai penyakit psikosomatis, ya. Jadi tidak ada kelainan fisiknya, ya, meskipun sudah dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Misalnya sudah dilakukan cek laboratorium lengkap, kemudian dilakukan ronsen, bahkan USG, kemudian juga dilakukan EKG, bahkan kita lakukan CT scan, CT angiografi dan lain sebagainya, ya, MRI dan lain sebagainya, ya, pencitraan otak dan lain sebagainya, tidak ditemukan kelainan. Akan tetapi pasien selalu mengeluh saja ada sakitnya di dalam badan, misalnya sakit kepala atau misalnya sakit lambung, ya, atau misalnya keluhan-keluhan fisik yang lain, ya, nyeri di berbagai tempat, dan tidak dijumpai kelainan secara fisik tadi dengan pemeriksaan penunjang, maka kita harus berpikir psikologi atau berpikir jiwa, ya, atau berpikir mentalnya, ya, sehingga ketika tidak ditemukan itu semua, maka kita harus bisa menganalisis bahwa orang tersebut kemungkinan besar kena penyakit penyakit gangguan mental, ya, atau psikologisnya sedang terganggu. Nah, seperti itu. Dan ini nanti akan dijumpai, ya, banyak, ya. Bahkan menurut survei itu sekitar 30-40% layanan primer kita, ya, di puskesmas dan garda terdepan kita, ya, di layanan-layanan primer itu
menyebutkan penyakit-penyakit ini, ya, penyakit-penyakit psikosomatis ya, dengan keluhan misalnya apa? Misalnya keluhan gastritis atau keluhan apa namanya sakit perut, apa namanya asam lambung yang meningkat. Nah, maksud saya asam lambung yang meningkat. Nah, kan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan laborat atau pemeriksaan secara fisik ya, tidak dijumpai adanya apa namanya kelainan fisik tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena apa? Biasanya oleh faktor-faktor apa psikis, semisal anxiety. Nah, orang-orang dengan apa pasien-pasien kita dengan datang ke layanan primer ya, di puskesmas ya, atau di layanan pribadi banyak mengeluhkan sakit perut atau gastritis ataupun apa nyeri ulu hati yang tidak sembuh-sembuh ya sudah melalui beberapa kali pengobatan bahkan beberapa kali pemeriksaan dan tidak ditemukan kelainan yang berarti atau yang signifikan sehingga kita harus berpikir bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena faktor-faktor psikologis. Ya ini apa? Anxiety, ya. Apa? Kecemasan. Ya, orang-orang dengan kecemasan tinggi, bahkan kepanikan, panik yang sering mengalami serangan panik, ya, dan lain sebagainya. Maka asam lambung akan apa namanya akan meningkat dengan sendirinya. Hal ini yang memicu terjadinya keadaan apa namanya gastritis kronis ya atau apa, nyeri ulu hati yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian menurut penelitian bahwa sistem imun berpengaruh terhadap prognosis, kemudian morbiditas dan mortalitas dipengaruhi oleh stres. Jadi misalnya kalau ada orang sakit misalnya gampang saja lah sakit jantung atau jangan jantung lah kalau terlalu apa sakit jantung terlalu menakutkan gitu ya. Gagal ginjal gitu, gagal ginjal aja juga sudah menakutkan ya. Gagal ginjal dengan cuci darah misalnya. Nah, ketika seseorang melakukan cuci darah, ya, pasien melakukan cuci darah, maka orang atau seseorang yang apa terdiagnosis gangguan ginjal kronis sehingga dia harus cuci darah, gitu ya. Maka orang tersebut akan mengalami apa namanya ketidaknyamanan dalam pikirannya, ketidaknyamanan dalam perasaannya. Apa? Tentunya akan terjadi ya, kemungkinan besar terjadinya depresi atau stres atau depresi. Sehingga apa? Ketika sudah kena apa namanya gagal ginjal, maka orang tersebut mengalami depresi. Nah, dia akan mempercepat terjadinya mortalitas ya, seseorang. Sehingga apa? Uh, harus dilakukan treatment terapi baik ginjalnya maupun psikisnya atau jiwanya ya, sehingga dua-duanya bisa tertangani dengan baik ya. Ketika jiwanya tidak tertangani maka akan lebih mempercepat ya terjadinya mortalitas seseorang. Lanjut. Nah, ini kita memperkenalkan saja karena kita pengantar ya, pengantar dalam psikiatri yang kita sebut dengan stres ya. Siapa orangnya yang nggak pernah stres ya, pastilah. Ya, setiap orang pasti mengalami lah dalam kehidupannya mengalami stres ya. Sehingga yang terpenting bukan stresnya, yang terpenting adalah cara bagaimana memanajemen stres tersebut, bagaimana mengelola atau meregulasi stres tersebut ya. Bahwa apalagi dalam kehidupan yang sekarang ini ya banyak yang apa bisa memicu terjadinya stres pada seseorang. Yang dikatakan stres itu merupakan suatu ancaman pada individu. Stres juga dikatakan sebagai respon terhadap situasi. Stres juga merupakan proses di mana individu menilai dan mengatasi tantangan dan ancaman yang berasal dari lingkungan. Namun, tidak semua stres itu bersifat negatif. Ya. Ada stres yang justru memiliki efek yang positif. Ya. Ini kenapa? Karena bisa memotivasi seseorang untuk bisa menaklukkan masalah, bisa memecahkan problem, ya, bisa mengatasi masalah. Ini adalah efek positif dari stres. Sedangkan tidak dipungkiri ada efek stres yang bisa menimbulkan efek negatif ya, merupakan apa sumber ancaman ya.
memiliki efek yang negatif ya, nanti akan berimbas pada apa namanya fisiknya ya. Yang gastritis, yang nyeri kronis, kemudian tumor ya, dan lain sebagainya ya. Lanjut. Ya, istilah stres ini merupakan apa? Respon fisik, emosional, kognitif dan perilaku terhadap peristiwa yang dinilai mengancam atau menantang. Ingat ya, ada tiga respon dalam keadaan stres seseorang itu ya. Pertama, respon fisik. Nanti akan bentuknya akan macam-macam. Kemudian respon emosional juga bentuknya akan macam-macam. Kemudian respon kognitif juga nanti bentuknya kognitifnya macam-macam. Dan kemudian respon perilaku itu juga nanti perilakunya yang aneh-aneh dan macam-macam. Terhadap apa? Terhadap peristiwa yang dinilai mengancam atau menantang. Kemudian stresor adalah peristiwa yang menyebabkan reaksi stres, itu kita sebut sebagai stresor. Kemudian distres adalah akibat dari stresor yang tidak menyenangkan dan tidak diharapkan. Sedangkan eustress adalah akibat dari peristiwa positif atau jumlah stres optimal yang dibutuhkan seseorang untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Ya. Stres, lanjut, slide lanjut. Nah, ini teori stres yang perlu diketahui bahwa ada banyak sih teori-teori stres yang ada, namun saya nukilkan sedikit saja. Ya, nanti yang pertama itu dilihat dari aspek stimulus ya. Stresnya yang berasal dari luar, ya, yang berasal dari luar tubuh maksudnya. Contohnya apa? Stresor personal. Stresor personal contohnya ini lagi mayoritas peristiwa sehari-hari yang menimbulkan efek negatif dan biasanya cepat hilang. Nah, ini stres personal saja ya. Kemudian stresor dasar, ya ini peristiwa menjengkelkan yang menimbulkan gangguan kecil tetapi tidak menimbulkan bekas yang lama. Ini stresor dasar. Kemudian juga masih dari stimulus ya, dari aspek stimulus ya, stresor yang berasal dari luar, kejutan. Kejutan itu apa? Ya ini peristiwa positif kecil yang membuat rasa senang seseorang. Itu namanya kejutan. Kemudian peristiwa besar. Ya, contohnya apa? Stresor kuat yang terjadi dengan mendadak dan berpengaruh pada banyak orang. Nah, ini disebut dengan peristiwa besar. Itu dari aspek stimulus, ya, dari stres yang dari luar. Ya. Kemudian dari aspek respon, ya ini reaksi stres dari dalam tubuh, ya dari dalam tubuh seseorang. Ya, ya kami ingatkan, sebagaimana yang tadi ya, ya, mohon untuk dibuka pukul berapa nih? 13.01 sampai 13 lebih 10 ya. Semua apa namanya video ya untuk dibuka ya, untuk melihat keseriusan dari adik-adik sekalian mengikuti perkuliahan ya. Baik, sementara kita sambil ini sudah ada 85 orang ya. 85 orang. Masih ada berapa? 4 orang ya, belum ya? Yang belum hadir 4 orang ya. Masih ditunggu apa? 1 jam setengah jam ke depan ya untuk segera dihubungi untuk absen ya. Takut nanti ditutup absennya dan nanti tidak ada absen nanti bingung nanti. Bingung ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Teori stres dari aspek respon. Ya, ini reaksi stres dari dalam tubuh. Ya. Ini yang kita sebut dengan General Adaptation Syndrome atau disingkat GAS. Ya. General Adaptasi Syndrome. Ya. Ini dikemukakan oleh Hans Selye. Ya, ini bapak psikologi ya, Hans Selye. Ya. Teori Hans Selye. Ini ada 3 tahapan. Ketika seseorang sedang menghadapi apa stres. Yang pertama tubuh ya, maksud saya tubuh dalam menghadapi stres ada 3 responnya. Yang pertama tahap peringatan atau tubuh akan menimbulkan alarm atau peringatan. Ya. Alarm kemudian dengan dan apa mobilisasi ya, waspada terhadap stresor yang terjadi. Itu tahap pertama ya. Jadi tubuh akan melakukan alarm ya, peringatan. Kemudian yang kedua tahap resistensi. Nah, yaitu tubuh akan menghadapi stresor. Kemudian yang ketiga tahap kelelahan atau munculnya konsekuensi negatif terhadap stres, ya, kecapean. Ya.
Nah, ini ada 3 tahap ini teori stres yang dari aspek respon. Nah, ini teorinya yang kita kenal dengan nama teori GAS ya, General Adaptation Syndrome. Kemudian yang ketiga, model interaksi atau teori Lazarus-Folkman ya, diciptakan oleh Pak Lazarus dan Folkman. Ini model interaksional, transaksi yang mempengaruhi relasi antara individu dengan lingkungannya. Nah, ada 3 teori. Kami nukilkan hanya 3 teori saja. Ya. Mungkin masih banyak ya, teori-teori stres yang lain masih banyak. Namun saya ringkaskan cuma di 3 teori ini ya. Lanjut, slide. Ini kita lanjutkan. Stresor ya dari kehidupan. Contohnya apa? Dari kehidupan sehari-hari ya. Bencana alam, kemudian perubahan dalam hidup, kemudian pertengkaran harian. Kemudian stresor sosial dan budaya. Contohnya kondisi sosial, bentrok budaya. Jadi stresor dari kehidupan, bencana alam contohnya apa? Biasanya kalau bencana alam kan tidak terprediksi ya, tidak terprediksi ya. Peristiwa dengan skala luas ya. Contohnya banjir, gempa bumi, dan lain-lain ya. Berakibat langsung pada kesehatan. Ya, kenapa ini ya? Apa? Stresor, stresor bencana alam ini ya, bencana alam. Contohnya apa? Misalnya eh, banjir. Ya. Banjir kok berakibat langsung terhadap kesehatan tuh bisa kasih contoh. Mungkin. Ini siapa ya kira-kira? Silahkan. Ada yang bisa ini. Kenapa banjir ya? Nah, ini stresor kehidupan bencana alam, yakni banjir, bisa berakibat langsung pada kesehatan. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Kalau nggak ada, saya anu aja ya, urut aja nomor 1. Ada urutannya nih, Mbak Najwa. Ada urutannya. Eh, ada Ada urutannya. urutannya. Di apa? Di Nomor apa absennya nomor ada. absennya ada. Ada dokter. Izin Izin berpendapat. Ya, halo. Ada yang mau jawab? Silahkan. Saya Siapa namanya? Namanya disebutkan nama, namanya. nama saya Fauzia, dokter. Oh iya, Menurut Mbak saya Fauzia. kalau Ya, ya, gimana menurut menurut, Mbak Fauzia bagaimana? Ya, silakan. menurut saya bencana alam bisa menjadi stresor itu kan karena menimbulkan banyak perubahan juga ya, dokter. Dalam misalnya kayak dari aspek kehidupan seseorang itu, dari misal rumahnya yang hancur atau dari keluarganya yang terdampak mungkin hilang atau meninggal gitu, dokter. Jadi bisa menyebabkan stresor. Gitu menurut saya, dokter. Ya. Ini berdampak pada kesehatan tentunya ya. Berdampak berakibat langsung pada kesehatan. Jadi contohnya apa ini? Sudah betul yang dijawab Mbak Fauzia. Bisa ngasih contoh konkret ya. Contoh contoh real. Ya. Contoh real. Dulu kenapa kok banjir kok bisa menyebabkan berakibat langsung pada kesehatan dan bisa menimbulkan stres. Banjir, ini kita ambil contoh satu banjir saja. Orang banjir coba kalian apa itu kalian lihat bagaimana misalnya banjir, apa yang terjadi yang berakibat langsung pada kesehatan. Kalau banjir itu mungkin kayak eh, rawan lepra gitu ya, Penyakit, dokter. ya, rawan penyakit ya, rawan penyakit ya kalau banjir ya. Apa? Contohnya penyakitnya apa? Lepra, dokter. Lepra, terus apa lagi? Banyak banjir, sakit kulit ya, gatel-gatel ya, iya kan? Eh, sakit kulit, gatel-gatel. Terus apa lagi kalau banjir? Muntaber, Hampir, ya ya kan? kan? Makan Makan masa tidak bisa, banyak sekali. Ya. Seperti itu ya contohnya ya. Kemudian misalnya lagi, apa lagi?
Contoh bencana alam yang bisa berdampak langsung terhadap kesehatan. Gempa, ya ini disebutkan gempa. Kenapa gempa itu tadi ya banyak menimbulkan penyakit ya. Kalau kita kena gempa itu misalnya rumahnya rusak itu udah kita bingung ya, kita bingung dan akan berdampak pada kesehatan kita ya. Itu dari bencana alam. Kemudian yang kedua dari perubahan dalam hidup. Contohnya kematian. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya? Kematian kok merupakan stresor ya, merupakan stresor ya, dari kehidupan ya, berupa perubahan dalam kehidupan seseorang, kematian seseorang. Kenapa? Ini ada yang menjawab silahkan. Atau nomor urut dua, coba silahkan. Ya, silahkan. Kematian. Ada yang menjawab? Ya, siapa? Mbak Fauzia lagi mau jawab? Mau berusaha menjawab? Silahkan. Mbak Fauzia dari mana asalnya? Dari Lumajang. Dari Malang? Dari Lumajang, dokter. Lumajang, oh, Lumajang ya. Ada yang lain, temannya yang lain yang mau jawab? Silahkan. Ya, siapa ini namanya? Dikenalkan dulu. Dari mana asalnya? Oh, Banyuwangi. Ya, silakan. Kenapa kematian itu bisa menyebabkan apa namanya perubahan dalam hidup seseorang sehingga bisa menimbulkan stres? Mempengaruhi kesehatannya ya. Yang sakit-sakitan kadang ya, sakit-sakitan, mungkin juga anunya kumat, mahnya kumat misalnya ya, karena memikirin yang meninggal ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua misalnya contoh yang kedua perceraian. Ini juga mirip-mirip juga ya perceraian ya. Suami istri bercerai tentunya akan menimbulkan dampak ya, dampak dalam kehidupannya ya, berupa kesehatannya akan terganggu. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya dalam artian seperti itu. Kemudian juga perkawinan. Nah, perkawinan juga gitu ya. Perkawinan juga merupakan salah satu apa namanya sumber stresor. Bisa seseorang dengan menikah atau dengan menikah itu justru dia akan tambah sehat atau justru sebaliknya malah sakit-sakitan karena banyak apa stres ya. Karena apa stres? Karena apa berhadapan langsung dengan individu baru, ya, teman baru, ya, pasangan baru, ya, tentunya akan beradaptasi. Tentunya seseorang beradaptasi, kalau seseorang itu beradaptasinya berhasil, maka dia akan sehat. Tapi kalau dia beradaptasinya gagal beradaptasi, tentunya dia akan sakit. Ya, yang dimaksud sakit ini bisa sakit mentalnya dan sakit fisiknya, ya bicaranya seperti itu. Kehilangan pekerjaan, PHK. Nah, akhir-akhir ini kita banyak ya, banyak apa masyarakat ya, tenaga-tenaga kerja itu banyak kena PHK ya, banyak yang stres ya. Stres, PHK, penghasilan berkurang dan lain sebagainya ya. Kemudian juga apa namanya? Perubahan dalam hidup membuat individu rentan terhadap penyakit. Nah, ini kaitannya lagi dengan apa? Dengan sistem imun nanti ya. Sistem imun. Ketika seseorang stres, maka sistem imun seseorang akan menurun sehingga apa? Mudah terserang penyakit ya, penyakit mudah masuk. Nah, katakanlah seperti itu.
Kemudian stresor dari kehidupan selanjutnya ya ini pertengkaran harian. Nah, siapa orangnya yang nggak pernah bertengkar? Nggak ada yang nggak pernah bertengkar. Ya, nggak ada, pastilah namanya kehidupan bertengkar sama temennya, bertengkar sama apa adiknya kalau ada adiknya atau kakaknya yang punya kakak gitu ya. Bertengkar dengan lingkungan sekitar atau bertengkar mohon maaf bertengkar dengan orang tua juga bertengkar dengan orang tua misalnya. Pertengkaran harian merupakan sumber stresor dari kehidupan. Gangguan rutin yang dihadapi setiap hari, misalnya kemacetan. Nah, ini apa sih kira-kira ya? Kok kemacetan kok bisa merupakan sumber stres ya? Sumber stres itu apa? Gimana penjelasannya? Ini ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Kemacetan, maksudnya macetan itu seperti kalau di tempat saya sih tidak ada sih kemacetan kalau di mana itu di Sumeneb Madura sini tidak ada kemacetan. Kalau Jakarta atau Malang, jangankan jangankan Jakarta Malang saja deh. Malang jalan apa itu kalau saya mau ngajar di mana di Unisma itu jalan apa namanya itu apa itu aduh itu kan macet total itu ya kalau sudah saya nguji itu biasanya Jumat Sabtu ya Sabtu jam 12 siang itu sudah selesai Sabtu habis nguji UKM PPD saya cepat-cepat buru-buru pulang karena naik naik mobil sendiri ya nyetir sendiri takut macet buru-buru takut nanti jam 2 dok nanti jam 2 itu sudah macet dok sini macet ya ya kenapa kemacetan merupakan apa namanya eh, bisa menimbulkan stres seseorang penjelasannya bagaimana silahkan. Ada yang bisa jawab, silakan. Ya, nomor urut 3 mungkin ya. Siapa nomor urut 3? Mbak Najwa nomor 3 siapa? Oh, mungkin izin berpendapat dokter. Ya, siapa ini? Mbak siapa? Laila. Namanya? Mbak Nur Laila ya. Ya. Asalnya dari mana? Saya dari Bangka Belitung. Waduh, Langga Belitung. Riau Ya, ya. Dekat Riau sana ya, saya nggak, belum pernah ke sana. buatan di Dekat Sumatera Riau ya. dokter. Buatan Masih dokter di jauh. Sumatera. Ya, oke. Gimana penjelasannya? Eh, jadi Kenapa kalau kemacetan kok bisa menimbulkan stres nih? Ceritanya gimana nih? mungkin kalau dari pengalaman saya ya dokter, Hmm, kalau kemacetan itu kan di jalan raya yang notabene banyak orang menggunakan jalan yang sama juga dengan tujuan yang pastinya berbeda-beda. Ada yang mau cepat sampai ke rumah, ada yang mau cepat sampai ke tempat kerja dan lain-lainnya. Dan itu tuh mungkin mereka merasa stres tuh gara-gara kalau macet tuh kan berarti ada hambatan di jalannya gitu, ada hambatan untuk mereka mencapai ke tujuannya masing-masing. Karena ada hambatan, takutnya entah konsekuensi apa yang didapatkan jika terlambat itu mereka tuh kayak tidak mau gitu, jadi kayak bisa bikin stres gitu. Makanya ya, orang bisa cekcok di jalan atau saat macet tuh bisa ya sangat marah-marah stresnya gitu ya. tinggi, gitu. Emosi ya, Seperti itu. emosi tinggi. Ya. Belum lagi nanti konsekuensinya yang tadinya dikatakan, konsekuensinya dengan pimpinan kalau terlambat ya. Nah, belum lagi itu ya dan lain sebagainya ya. Baik seperti itu ya kemacetan ya. Kemudian cekcok dengan teman ini juga ya. Kamu pernah cekcok juga gak dengan temanmu? Waktu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi kan pernah kan cekcok sama teman atau apa namanya ya biasalah namanya juga kehidupan anak-anak gitu ya. Nah, itu juga merupakan sumber stresor, ya, sumber stres. Ya. Kemudian mempunyai efek kumulatif terhadap kesehatan. Nah, yang dimaksud kesehatan tentunya dua-duanya ya, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Ya. Kemudian kita lanjutkan kondisi sosial. Nah, kondisi sosial, kemiskinan, kejahatan, diskriminasi. Ini juga bisa menimbulkan sumber ya, merupakan sumber dari kondisi sosial sebagai sumber dari stresor. Kemudian bentrok budaya, contohnya apa perkelahian antar suku, ricuh sepak bola ya beberapa tahun kemarin, nah, ricuh sepak bola di Malang, ya, itu juga bisa menimbulkan merupakan sumber stresor, ya. Tawuran dan lain sebagainya. Lanjut slide. Nah, ini ada istilah konflik, ya, konflik dan frustasi. Ya.
Konflik itu apa? Konflik adalah dorongan antara dua kebutuhan atau tujuan yang saling bertentangan. Ya, ada dorongan antara dua kebutuhan atau tujuan yang saling bertentangan. Ya. Dengan ada tiga model. Ya, ada tiga model. Yang pertama approach konflik. Ya, ini memiliki antara dua hal yang disukai. Biasanya itu mudah diatasi dan tingkat stresnya itu rendah ya. Approach konflik. Ya. Kemudian avoidant konflik ya, memilih antara dua hal yang tidak disenangi. Tingkat stresnya lebih daripada approach pertama tadi ya, approach konflik. Dan yang ketiga, approach avoidant konflik ya, satu tujuan tetapi berakibat menyenangkan dan tidak menyenangkan. Biasanya tingkat stresnya paling tinggi ini. Ya, di approach avoidant konflik biasanya tingkat stresnya paling tinggi. Kemudian orangnya dilanda kebimbangan biasanya. Ini konflik ya, ada tiga model. Kemudian frustasi. Frustasi itu apa? Frustasi adalah pengalaman psikologis karena tujuan tidak tercapai atau keinginan tidak dipenuhi. Ketika seseorang keinginannya tidak terpenuhi atau tidak tercapai apa yang dia tuju, apa yang dia cita-citakan, maka seseorang akan jatuh dalam kondisi frustasi. Nah, modelnya agresi yang pertama. Modelnya model agresi. Jadi orang agresi, ya, atau tindakan merusak atau menyerang itu adalah bentuk dari frustasi seseorang. Nah, ya, agresi, ya. Menyerang atau tindakan merusak. Merusaknya bisa merusak barang atau merusak apa namanya tidak barang juga bisa. Ya. Kemudian yang kedua model pengalihan agresi, yaitu mengalihkan rasa frustasi apa namanya rasa frustasi tersebut ke objek lain dialihkan. Kemudian yang ketiga modelnya adalah escape or withdrawal. Ya, ini meninggalkan peristiwa stresor dengan cara berfantasi atau drug abuse atau apasi. Ya, jadi ini ada escape or withdrawal. Ini adalah bentuk frustasi. Ya. Seseorang yang frustasi dia akan mengalihkan rasa frustasinya dengan cara berfantasi ataupun memakai apa namanya drug abuse, ya. Obat-obatan terlarang, ya. Apa itu namanya atau apasi. Apasi itu diam saja ya, apati. Ya. Kadang seseorang juga mengalami pressure. Ya, pressure itu adalah pengalaman psikologis karena tekanan dari luar. Ya, pressure itu tekanan dari luar. Kemudian ada istilah controllability, ini derajat kontrol terhadap suatu situasi semakin kurang daya kontrol maka besar apa namanya makin besar terjadinya seseorang itu kena stres. Lanjut. Nah ini tadi yang teori stres yang di awal tadi ya, ini hanya pendalaman saja. Jadi perlu diingat bahwa stres itu ada respon fisiologis, ya, ada respon psikologis. Tubuh terhadap situasi yang mengancam atau menantang dan memerlukan beberapa jenis penyesuaian. Nah, ini Pak Henselie ya, pelopor riset mengenai stres. Lanjut. Nah, teorinya yang terkenal General Adaptation Syndrome. Nah, lanjut. Nah, lanjut bahwa General Adaptation Syndrome itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tubuh akan memberikan alarm peringatan. Kemudian yang kedua, tubuh akan resisten, akan perlawanan. Kemudian yang ketiga, tubuh akan mengalami exhaustion atau kelelahan. Sehingga kalau dia bisa beradaptasi, maka dia akan sehat. Atau dia gagal beradaptasi, maka dia akan sakit. Ya, lanjut. Nah, ini grafiknya. Fase 1 alarm, fase 2 resisten, fase ketiga exhaustion atau kecapean, kelelahan. Lanjut. Alarm, aksi melawan atau menghindar, tubuh memobilisasi sumber dayanya untuk bertempur melawan ancaman tadi, stresor tadi, mengakibatkan sistem saraf simpatetik. Ya, kemudian terjadi dalam tubuh resisten, ya, ini meningkatkan kemampuan melawan stresor, ya, bawa bala tentara, ya, bawa apa namanya pasukan, ya,
melawan stresor untuk melalui rangsangan fisiologis tingkat sedang ya, kemampuan untuk menahan stresor tambahan menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga, apa itu namanya exhaustion atau kecapean atau kelelahan ya, penipisan sumber daya memunculkan penyakit dan gangguan. Misalnya contohnya apa? Exhaustion detak jantung ya, berdebar-debar jantungnya ya, ketika kita ketakutan ya, ketika kita anxiety, ketika kita cemas ya, cemas yang berlebihan, maka jantung kita akan berdetak lebih kencang. Kemudian juga bisa dilihat dari kemungkinan akan naiknya tekanan darah. Sehingga apa yang terjadi kalau tekanan darah yang meningkat, maka akan resiko terjadinya peningkatan serangan jantung dan stroke. Ya, lanjut. Nah, ini gambarnya. Lanjut aja. Nah, ini teori yang ketiga ya, interaksional model. Bapak ini sudah tahun 1984 ya, yang bisa saya rangkumkan ya. Jadi stresor merupakan primary appraisal bagaimana perasaanku terhadap stres tersebut ya. Kemudian secondary appraisal bagaimana cara mengatasinya, kemudian outcome-nya apa. Tidak bisa diatasi maka dia terjadi stres. Kalau bisa diatasi maka tidak terjadi stres. Lanjut. Kemudian Lazarus Cognitive Therapy ya. Ini bedanya teori apa itu Selye ya, Hans Selye dan teori Lazarus ya. Bahwa Selye menekankan bahwa stres tergantung pada intensitas stresor. Sedangkan Lazarus menekankan bahwa proses mental menentukan terjadinya stres ya. Jadi bedanya apa Lazarus dengan Selye? Kalau Lazarus itu proses mentalnya itu yang ditekankan, sedangkan pada teori Selye itu ada intensitasnya, intensitas stresornya seberapa. Ya, lanjut. Nah ini, tadi ya masih teori Lazarus dan Goffman. Ketika stresor terjadi, maka terjadi penilaian primer apakah stresor itu negatif. Ya, dapat menjadi negatif jika berkaitan dengan luka masa lalu, kehilangan, ancaman atau perubahan. Ketika ya ada luka, maka ada luka masa lalu, kehilangan, ancaman atau perubahan, maka terjadi secondary appraisal, yaitu penilaian kedua, dapatkah aku mengendalikan situasinya? Jika sumber copingnya cukup adekuat, maka terjadi pilihan coping berfokus masalah atau coping berfokus emosi. Ya, lanjut. Nah, respon stres menurut Lazarus ada komponen fisiologis, rangsangan, hormon ataupun sekresi hormon. Misalnya contohnya komponen fisiologis ya, rangsangan hormon atau sekresi hormon. Contohnya apa? Hormon ataupun bahasa kita misalnya neurotransmitter ataupun contohnya contohnya apa? Hormon apa misalnya? Hormon kortisol. Nah, contohnya hormon kortisol ketika disekresi lebih banyak, maka orang tersebut mengalami rasa sedih yang sangat dalam, ya, sehingga terjadi depresi. Nah, ini hormon kortisol. Contohnya seperti komponen emosi, kecemasan, takut, kesedihan, kebencian, dan kegembiraan jika stres berasal dari tantangan. Sedangkan komponen perilaku merupakan suatu strategi baik perilaku dan mental berbasis emosi atau masalah. Level stres yang dialami individu tergantung pada adekuasi sumber daya untuk coping dan berapa banyaknya terukur untuk mengatasi stres tersebut ya. Lanjut aja. Nah, ini strategi coping. Ya. Jadi coping kalau bahasa kita sebagai dokter itu mekanisme defense. Kita mengenalnya namanya mekanisme defense atau strategi coping. Ya, biasanya istilah ini dipakai oleh teman sejawat perawat ya, coping. Kalau kita biasanya sering memakai mekanisme defense. Ya. Ada dua problem fokus coping. Ya, respon ditujukan untuk mengurangi atau memodifikasi atau menghilangkan sumber stres. Kemudian yang emosional focused coping, ya, respon yang ditujukan untuk mengurangi dampak emosional dari stresor. Ya, lanjut aja. Nah, lanjut. Nah, ini macam-macam coping.
macam atau mekanisme defense ya. Coping yang berfokus masalah, coping yang berfokus emosi. Yang berfokus masalah menangani atau merubah stresor digunakan untuk jika mengatasi jika masalah dapat diubah. Coping dengan konfrontasi, problem solving yang terencana. Ini coping yang berfokus masalah. Jangan coping yang berfokus emosi. Contohnya apa? Mencari rasa nyaman terhadap peristiwa. Digunakan jika stresor tidak dapat dikendalikan. Ini macam-macamnya ya, macam-macam coping. Nah, nanti banyak ya, ada puluhan ya coping itu yang kamu harus hafalin ya. Denial misalnya, kita kadang sering denial ya, mengingkari adanya stresor. Enggak apa-apa. Misalnya ketika kita gampangannya apa ya? Eh, contohnya ini ya, denial. Contohnya ketika kita mengalami stres atau depresi, gara-gara apa misalnya diputus pacar, gampangannya gitulah contohnya. Ya, kamu ditanya sama teman kamu, kamu lagi putus pacar ya, kamu sedih ya? Enggak, biasa aja. Cari yang lain ya misalnya kan gitu ya. Kamu denial. Padahal kamu, aduh, stresnya bukan main ya diputus pacar, sudah kenal baik gitu ya, sudah kenal baik, sudah apa namanya, sudah dikenalin sama orang tuanya misalnya, diputus misalnya kan sedih banget kan. Tapi kamu tidak apa namanya, tidak mengakui itu ya. Kamu tidak mau enggak saya enggak stres biasa aja, saya bisa nyari yang lain. Misalnya seperti itu ya, itu bentuk denial ya. Kamu melakukan denial. Lanjut. Nah, denial tadi mengingkari kenyataan yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Kamu menganggap nggak apa-apa, padahal kamu terpukul sekali, ya, terluka sekali. Ya, tapi kamu menyatakan apa namanya biasa aja, nggak apa-apa. Gitu. Itu denial. Ya. Coping langsung ya, contohnya coping langsung konfrontasi ya, menghadapi kondisi stresor dan berusaha mengatasinya. Kompromi memutuskan kondisi realistis jika solusi atau tujuan tidak bisa dicapai. Withdrawal yaitu menghindari kondisi stresor karena coping tidak dapat diterapkan. Coping defensif atau bertahan atau defense mekanisme ya, sebagaimana yang tadi ya contohkan yang lain misalnya. Jadi ada ya banyak puluhan yang harus kamu hafalkan ya, ada puluhan apa namanya defense mekanisme atau coping defensif ya, bertahan. Tapi udah denial. Kemudian misalnya kita ambil regresi. Nah, regression kembali ke perilaku kanak-kanak dan bertahan. Nah, contohnya apa regression? Kita tahu ya anak-anak itu kalau dimarahi ya atau di apa ya kita tekan, kita marah-marahi, tentunya dia akan nangis. Nah nanti dalam contoh ini, misalnya ketika kita mahasiswa kalian dimarahi oleh dosen karena tidak mengerjakan tugas, misalnya contohnya ya, tidak mengerjakan tugas, masih ngeles ya, kemudian dimarahi sama dosen kan, nah, dimarahi kamu tuh gimana sih, oh, kamu sudah diingatin suruh kerja kali nggak mau kerjakan, kamu maunya apa gitu ya, nangislah kamu akhirnya, aduh nangis gitu ya. Nah ternyata kamu melakukan ini ya, melakukan namanya regresi, nangis karena nangis, kamu nangis, aduh ketakutan nangis, itu namanya kamu melakukan regresi. Nah, ya kembali ke perilaku kanak-kanak. Yang betul bagaimana copingnya? Ada yang tahu copingnya yang betul gimana? Melakukan apa ketika kalian dimarahi? Kalau dia melakukan regresi, dia akan nangis, nangis, terus apa itu takut, terus kemudian menyalahkan diri sendiri, macam-macam itu ya. Nah, yang betul bagaimana? Itu kan tidak betul ya, mekanisme yang salah ya, dengan melakukan regresi. Ya. Yang betul melakukan apa? Melakukan coping apa? Katakanlah seperti itu. Coping defense apa? Gitu. Ada yang bisa jawab? Silakan. Contohnya tadi aja, ya dimarahi dosen karena kamu mungkin apa ya nggak ngerjakan tugas gitu ya. Tugasnya banyak, tapi kamu nggak mau ngerjain karena mungkin kamu males lagi seneng rebahan gitu ya. Sambil apa scroll TikTok yang nggak jelas gitu ya. Atau nonton drakor atau dracin misalnya gitu, habis waktunya sehingga nggak bisa kerjakan tugas. Tahu-tahu udah masuk kuliah lagi, ditanyain sama dosen mana tugasnya. Kamu
akhirnya dimarahi sama dosen. Ya. Nah, yang baik, yang betul bagaimana mekanisme defense-nya? Nomor 4, Mbak Najwa siapa? Nomor 4, silakan. Ada yang atau yang lain yang bisa? Ya, siapa yang mau jawab? Nomor urut 4, ya silakan. Nomor urut 4 atas nama Alan Bima Ya. Kalidoco, dokter. Silakan. Ya, ada yang bisa jawab? Yang lain? Ya, jadi ketika kalian misalnya tidak kerjakan tugas, kemudian apa namanya dimarah-marahi dosen, apa yang dilakukan? Nah, tadi kan ada yang melakukan regresi, ya ini nangis, ya nangis terus ngambek. Nah, itu kan regresi namanya. Kembali ke kanak-kanak, perilaku kanak-kanak kan gitu. Nah, apa itu coping yang betul bagaimana? Ketika kalian dimarahi dosen dan kalian tidak mengerjakan tugas, apa yang kalian lakukan? Itu pun juga tidak kurang baik ya, kurang baik kalau melakukan rasionalisasi. Ya, merasionalkan, oh saya sibuk kemarin begini-begini, nah, nggak bisa pasti. Nah, atau yang betul misalnya saya ingin menyampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa ada 4 mekanisme defense yang matur ya. Jadi mekanisme defense itu ada puluhan ya, ada puluhan. Denial, repression, projection, identification, regression, intellectuality, reaction information, displacement, sublimasi, dan lain sebagainya. Ya. Masih banyak, ada puluhan. Nah, sebenarnya ada 4 saja yang perlu kita kembangkan. Nah, ini nanti bisa apa itu bisa diaplikasikan, ya, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan melakukan namanya sublimasi, ya, sublimasi namanya. Melakukan sublimasi atau sublimasi itu apa? Jadi menyublim itu mengubah yang zat padat menjadi uap, itu namanya sublim dalam ilmu kimia dulu waktu kita SMA. Nah, kalau dalam ilmu psikologi mental kita melakukan sublim itu menyublim masalah tadi ya dengan apa namanya
Halo, ada gangguan ya? Gangguan sinyal. Oke dokter, sudah Halo, terdengar. suara sudah jelas? Sudah dokter. Suara sudah jelas? Sudah dokter. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, tadi ya, kembali ya, kita akan melakukan sublimasi namanya ya. Kita tidak boleh melakukan regresi, denial bahkan ataupun yang lain. Ada 4 tadi ya yang matur yang perlu kita kembangkan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Sublimasi, mengalihkan ke hal yang positif. Ketidaknyamanan, tekanan, ya, himpitan, ataupun rasa yang bikin kita stres. Kita alihkan kepada hal yang baik ya, ke hal yang baik. Contohnya apa? Misalnya kita lagi banyak masalah. Kita ingin mencari ketenangan, itu bukan lari kepada hal-hal yang drug abuse atau uh, dugem, ya, atau dugem atau ke hal-hal yang negatif. Tentunya kita akan mengalihkan ke hal yang positif. Nah, contohnya apa? Misalnya ya dengerin apa namanya ceramah-ceramah di YouTube atau ikut pengajian masjid talim atau olahraga atau kesenian. Nah, itu merupakan pengalihan dari ketidaknyamanan di dalam pikiran kita. Nah, itu namanya sublimasi. Kemudian yang kedua yang perlu kita kembangkan adalah humor. Jadi dalam kehidupan itu orang itu tidak harus sepaneng terus gitu ya. Tahu sepaneng apa itu? Sepaneng. Tidak harus sepaneng aja tuh apa itu stres saja gitu ya. Harus ada sisi-sisi humor. Itu adalah mekanisme apa defense yang matur. Mekanisme defense yang matur. Ada yang kedua adalah humor. Tadi sublimasi, yang kedua humor, kemudian yang ketiga adalah altruisme. Altruisme. Ya, namanya altruisme nanti kalian bisa browsing ya. Apa itu maksudnya altruisme? Intinya adalah kalau dalam agama kita, ya. Dalam agama kita altruisme itu adalah ikhlas. Ya, ikhlas ya. Jadi kita berbuat baik pada orang, kemudian orang berbuat baik sama kita itu biasa. Itu bukan altruisme. Yang dimaksud altruisme itu kita berbuat baik ya sudahlah. Nanti orang lain mau balas kebaikan ke kita atau tidak membalas itu nggak ada pengaruh sama kita. Nggak ngaruh istilahnya. Nggak ngaruh. Ya udah kita berbuat baik aja, menolong orang ya udah menolong orang aja. Yang kita harapkan lebih tinggi dari itu. Ya, yang kita harapkan lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Tentunya ya pahala. Kan gitu ya, nolong orang supaya dapat pahala. Ya. Supaya dapat pahala. Kan gitu ya. Nah, itu adalah altruisme. Kan sudah biasa kalau orang itu berbuat baik, maka apa kita berbuat baik pada orang, maka orang lain akan berbuat baik sama kita itu biasa, itu bukan altruisme. Tapi ketika kita berbuat baik pada seseorang dan kita tidak berharap apa-apa sama orang tersebut, kita berharap yang lebih tinggi dari orang tersebut, ya dia balas apa tidak balas maka tidak tidak menimbulkan kekecewaan kepada kita. Nah, itu adalah namanya altruisme. Kalau dalam bahasa kita, bahasa agama kita, itu namanya ikhlas. Nah, namanya ikhlas itu altruisme itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, eh, keempat lupa. Keempat lupa nanti kalau saya ingat saya bagikan ya. Ada empat empat mekanisme defense yang matur. Sedangkan selain empat ini mekanisme defense yang puluhan itu imatur ya, tidak matur, tidak matang ya. Imatur dan tidak boleh ya, tidak boleh dikembangkan. Yang perlu kita kembangkan yang empat, satunya lupa. Nanti saya kalau ingat tak WA ke kalian ya. Baik, lanjut. Nah, ini stres dan resistensi terhadap penyakit ya. Jadi orang itu stres itu akan menimbulkan efek baik efek secara langsung maupun tidak langsung. Efek tidak langsung terhadap kesehatan itu merangsang perilaku berisiko. Orang stres kadang apa? Merokok ya untuk menghilangkan stres itu. Kalian kalau lagi stres ya banyak tugas ya namanya masuk mahasiswa kedokteran itu tahu sendiri Pak. Anak saya juga kuliah di kedokteran. Saya dulu udah lupa stresnya udah hilang lah saya dulu lama jadi mahasiswa kedokteran juga lama gitu ya. Kalau stres ya apa? Ada yang pelampiasannya rokok, ada nyaman, ya. Pelarian itu merupakan apa? Efek tidak langsung terhadap kesehatan ya. Merangsang perilaku berisiko ya. Rokok terus ya sambung sehari semalam itu bisa 2 pak 3 pak. Ya, itu ya. Karena apa? Untuk menghilangkan stresnya katanya rokok. Gitu. Bahkan minum minuman keras, bahkan drug abuse. Nah, itu untuk menghilangkan apa stres. Ya.
sehingga nanti akan menimbulkan berdampak, maksud saya berdampak terhadap kesehatan. Kemudian gangguan psikosomatis tadi ya, efek fisiologis dari gangguan psikologis ya, misalnya apa? Hipertensi, sakit kepala, migrain ya. Jadi stres, seseorang bisa migrain nggak sembuh-sembuh, dikasih Poldanmik, dikasih apalagi paracetamol, dikasih asam efenamat kok. Cuma 1 jam toh enaknya, habis itu sakit lagi ya, jangan-jangan dia lagi stres, nggak sembuh. Ya banyak nanti kasus-kasus di layanan primer seperti itu. Aduh, dok saya udah minum Poldanmik habis berapa itu nggak sembuh-sembuh. Nah, itu udah lagi stres ya. Jadi stresnya harus diatasi. Ya. Perlu curhat, perlu apa? Ngomong-ngomong, perlu healing-healing sebentar gitu ya, supaya agak rileks sedikit. Hipertensi juga gitu ya, orang stres naik tensinya. Kemudian sakit kepala, migrain dan lain sebagainya. Serangan terhadap daya tahan tubuh. Tadi yang saya katakan di awal, orang stres itu akan apa? Daya tahan tubuh atau sistem imunnya akan tertekan, ya, akan menurun. Sistem imunnya akan menurun. Ketika sistem imun menurun, maka banyak penyakit yang datang lebih mudah masuk, ya, lebih mudah terkena penyakit, ya. Stres secara kumulatif menyerang daya tahan tubuh, ya, mengalihkan energi ke otot dan otak, ya. Meskipun stres bersifat singkat, tetapi berdampak pada sistem imun tadi, ya. Stres juga melemahkan sistem imun dan meningkatkan risiko kanker. Seperti apa stresnya? Contohnya depresi, anxiety bahkan. Anxiety pun juga seperti itu. Orang cemas saja atau apa-apa dicemasin gitu ya. Belum terjadi sudah dicemasin. Waduh, nanti bagaimana ya kalau saya nggak lulus ya. Nah, padahal sudah berusaha maksimal ya. Tapi masih cemas saja. Hati-hati ya, nanti sistem imunnya yang turun ya. Nanti kena batuk pilek ya, kalau lagi ujian itu ada saja batuk pilek, badan greges gitu ya. Apalagi kalau mau OSCE itu ya badan meriang-meriang macam-macam aja gitu. Sistem hati-hati kalau lagi stres ya. Kemudian juga bisa orang stres itu meluap-luap atau meledak emosi negatifnya ya. Kesedihan yang berlarut-larut. Ya, orang stres itu sedihnya berlarut-larut, nggak selesai sedihnya. Ini juga bisa menimbulkan resiko terjadinya kanker. Nah, lanjut. Ini tadi efek of stress, anxiety, kecemasan, hipertensi, darah tinggi ya, berarti kelelahan, depression. Nah, saya kira lanjut aja. Slide. Nah, ini anunya ya. Kata terakhir, faktor untuk menghindari stres yang pertama olahraga, apalagi kalian ya. Kalian udah sering banyak tugas ya. Saya tahu sendiri karena saya pengalaman di lapangan juga sebagai mahasiswa kedokteran, banyak tugas, banyak stres ya, banyak kegiatan dan lain sebagainya ya. Jangan lupa olahraga. Nah, olahraga. Sekarang ini yang lagi marak sekarang running. Ya, ikut running. Ya. Itu olahraga kardio. Jangan lupa juga ya, penting juga eh, di samping running, apalagi itu yang lagi booming sekarang, gym, angkat beban. Nah, itu juga penting, angkat beban supaya kamu tidak tambah gemuk karena pelampiasan. Ya, orang stres ya, itu pelampiasannya makan sehingga gemuk nanti ya. Malah gemuk tidur aja, ya, gemuk nanti. Makan tidur gemuk karena stres ya. Olahraga, jangan lupa. Kemudian ikuti aktivitas sosial, tidur cukup dan nyenyak, makan bergizi. Nah, nggak tahu kalau mahasiswa makannya bergizi apa nggak tahu saya. Saya dulu juga pengalaman begitu, makan tidak begitu diperhatikan. Nah, usahakan makan bergizi, apalagi zaman sekarang ya. Kemudian bersenang-senang atau berlibur, ya, sekali-kali ya, minggu tidak ada kerjaan ya istirahat dulu dah. Kemudian manajemen waktu. Kapan saatnya kita ujian, kapan saatnya kita bersanteria, harus pembagian waktu yang baik ya. Dan melatih kopi tadi ya, yang bisa melatih bisa melatih humor, bisa melatih sebenarnya. Lanjut.
Nah, selesai. Sekarang kita masuk bahasan yang kedua ya. Kita break dulu 5 menit ya. Masuk materi yang kedua.